saya dengan Hasdana sudah dinyatakan putus sejak tanggal 22 Juni. Ini hasilnya baru di hari ke-10 dan aku udah bisa pakai Soflan. Aku udah tanya sama dokternya, liputan matanya juga udah oke. Udah nggak senyum dia aja saya udah senang, udah nggak ada yang bisa ngegantiin senyumnya dia. Udah senyum dia udah harta paling berharga buat saya. Semuanya yang sudah siap di depan layar kaca Anda, gimana? Ada gosip apa? Salah ya nanyanya. Sekarang siap menemani Anda hari ini di acara Rumpi No Secret. Hari ini ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana dan sudah ada beberapa bintang tamu yang siap bergabung untuk berbagi ceritanya ya. Tapi kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas apa sih yang lagi ramai menjadi perhatian publik, membuat orang kepo-kepo ingin tahu dan bahkan juga ingin berkomentar. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini masih lagi hits banget, yang membuat orang penasaran adalah soal Ayu Ting Ting ya gitu. Setelah kemarin ramai itu kita mengikuti dia sudah tunangan ya kan, tapi ternyata ya belum jodohnya ya. Setelah sejak tanggal berapa sih? 5 hari yang lalu ya, di postingannya tunangannya Ayu Ting Ting itu udah mulai ngapus-ngapusin foto yang bersama. Sementara waktu itu di Ayu Ting Tingnya masih ada satu foto tuh waktu tunangan ya kan. Tapi kemarin ya, dari kemarin akhirnya udah diklarifikasi ya. Seperti apa klarifikasi dari Ayu Ting Ting? Kenapa? Alasannya apa? Tanggal berapa mereka akhirnya memutuskan untuk udah nggak diterusin lagi ya? Berikut ini coba kita. Saya memberitahukan bahwa pertunangan saya dengan Hasdana sudah dinyatakan putus sejak tanggal 22 Juni. Itu diantara kami, dan tanggal 27 Juni kemarin hari Kamis diantara sama orang tua, alhamdulillah secara resmi. Apa mas karena dibilang mereka atau seperti apa gitu? Gini mas, jadi dimana memang ada hal yang sangat prinsip sekali buat saya yang tidak bisa kami jembatani lagi satu sama lain gitu. Jadi cukup saya, Allah, teman-teman saya, keluarga yang tahu. Biarkan ini menjadi hal yang prinsip gitu. Ya, mungkin memang ini udah yang terbaik gitu ya, buat saya dan juga Bilqis gitu. Jadi menurut saya karena Allah menjaga saya dan juga Bilqis gitu ya, saking sayangnya Allah sama saya dan Bilqis, ya mungkin ini sudah jadi yang terbaik. Boy, banyak pertimbangan nggak sih untuk memutuskan ini semua? Iya dong, saya tidak mungkin mengambil langkah sejauh ini. Udah bukan waktunya main-main juga gitu. Dan banyak juga yang bilang karena masalah ekonomi dan lain-lain. Ini saya tegaskan sekali lagi gitu ya. Maksudnya kalau dari masalah ekonomi saya nggak mungkin sampai sejauh ini kalau memang cuma karena masalah ekonomi. Gitu ya. Dan tadi di Brownies ya, Ayu Ting Ting juga udah memberikan beberapa keterangannya. Salah satunya adalah bahwa seserahannya itu ya udah tetap buat Ayu Ting Ting gitu kan. Kenapa sampai nanya seserahan? Coba kita dengarkan seperti apa statementnya berikut ini. Kemarin kan pas tunangan ada dikasih cincin, apalagi Ay? Ya macam-macam semuanya. Jadi itu semua dibalikin ke pihak laki apa gimana tuh? Kita sempat tanya waktu itu ke papa kan, terus papa bilang enggak usah, nggak apa-apa gitu. Itu sudah menjadi milik Ayu gitu. Kami tidak mau mengambil kembali. Oh ya udah, emang kita duluan yang nanya awalnya kan. Itu harus kita mau kembali ini gitu. Gimana baiknya, karena kan kita mau mengembalikan semua kan. Cuma papa bilang enggak apa-apa Ayu. Itu sudah menjadi rezeki Ayu, sudah menjadi milik Ayu gitu. Tapi sekarang aku sih sangat menghargai papa gitu. Ya, papa. Ya, nih kita lihat di Instagramnya. Tadi kan udah aku sebutin ya, di Instagramnya udah nggak ada sama sekali ya. Kalau kemarin tanggal 25 itu masih ada satu, sekarang sama sekali udah nggak ada gitu. Yang berikutnya mau nunjukin apa lagi? Kita lihat ini kemarin juga sempat rame, ada tweet seorang, siapa sih nama akunnya adalah Bu Ustazah gitu. Ini nama akun ya, bukan berarti dia adalah Ustazah juga gitu kan. Di sini sempat bilang gini, abis apa?
dikasih tahu soal calon si Ayu Ting Ting yang pernah deket sama dia. Wah, gak jadi gue support sama dia. Gak jadi support Ayu sama dia. Oh. Ini tulisannya gimana sih Mbak? Mbak Ayu, run katanya dia gitu. Terus nah ini asal lo tahu, gue kan lagi road trip keliling, kalau di mobil sama emak gue kita pasti nonton, bukan nonton Rupi ini kan, di YouTube ya, di YouTube. Dan emang berita ini walau sama Ria Ricis Tengku Rian, apa sih? Oh, adanya berita ini mulu sama Ria Ricis dan Tengku Rian gitu katanya ya. Nah ini kenapa jadi rame, karena ini sempat dikomentarnya sama Kiki Saputri gitu kan, Kiki Saputri. Ini kalau ini memang jadi rame karena yang komentar itu Kiki Saputri ya kan. Kenapa dia jadi kepo? Kalau aku yang komentar itu sudah biasa mungkin ya kan. Terus Kiki Saputri tanya gini, Kak mau DM tapi nggak bisa. Kenapa Kiki yang mau DM ya? Dia mau ngomong. Ada info kan yang katanya tentang si Kak Kiki, gue gak bisa bahas ini sebenarnya, tapi karena gue ngefans sama lo dan cewek cantik katanya kemauannya kudu diturutin, jadi hayu. dikasih tahu lah info. Tapi ini dia komentarnya di bawah soal itu. Iya. Bukan masalah itu, soal red flag itu. Coba deh aku lihat. Gue udah nggak mau. Akhirnya kan orang jadi kepo ya. Apalagi kemarin adanya Ayu Ting Ting posting ini gitu ya. Mungkin dia habis nonton Ipar Adalah Maut. Iya kan dia bilang gini, pada akhirnya kesetiaan itu bukan karakter melainkan pilihan. Kamu bisa selingkuh jika kamu mau, tapi kamu bisa setia jika kamu memilih untuk melakukannya. Percayalah, nggak ada pasangan yang sempurna. Bahkan jika kamu ganti dengan yang lebih baik, kamu akan menemukan kekurangan juga. Kesetiaan itu bukan karakter melainkan, karena kejahatan itu bukan terjadi karena adanya, tapi karena adanya kesempatan. Maka waspadalah gitu kan. Nah. Oke, nah ya kayak orang jadi pertanyaan-tanya ini maksudnya apa gitu kan, padahal dia mungkin habis nonton film. Nah yang berikut juga ada nih ibu sambungnya Fardana, itu juga posting sempat di tanggal-tanggal itulah, pas pada saat rame Fardananya hapus-hapus postingan. Dia sempat bilang begini, separuh dari etika adalah tidak melukai hati orang lain, separuh dari kenyamanan adalah tidak ikut campur apa yang bukan menjadi urusanmu, dan separuh dari kebijaksanaan adalah memandang segala sesuatu sebagai ada dan qadar Allah. Begitu ya. Ditujukan kepada siapa? Mungkin kepada netizen. Ya gitu deh ya. Aku kayak ikut gimana ya? Mungkin ya ini memang yang terbaik ya. Tapi kalau lihat mukanya, ekspresinya Ayu Ting Ting tuh tadi ya salut juga ya. Maksudnya dia tahu posisinya sebagai public figure, pasti akan diburu wartawan untuk ditanyain gitu, tapi dia memberikan waktunya, menjelaskan dengan wajah yang terlihat tenang gitu ya, walaupun nggak tahu apa yang berkecamuk di dalamnya. Begitulah, makanya karena itu ada banyak atau beberapa selebriti yang ketika mau nikah atau tunangan itu terus terkesan gitu kan, nutupin tiba-tiba, lah kapan pacarannya, aku udah nikah gitu kan. Ya salah satunya karena khawatir ini kan ya, di keep dia sampai akhirnya udah beneran nikah. Ya mudah-mudahan Ayu dikasih yang, Ayu dan Fardana lah, dua-duanya mudah-mudahan dipertemukan dengan jodohnya yang terbaik sesuai pilihan Allah. Komentar netizen coba kita baca. Aku bijak kan ya? Oke. Tapi aku tetap penasaran DM-nya Kiki Saputri apa sih? Patut dicontoh oleh para wanita, tidak usah merasa malu untuk membatalkan pernikahan, daripada juga akan lebih malu kalau bercerai nanti. Belum lagi dampak negatifnya akan lebih besar lagi. Ya setuju ya. Ini bukan untuk para wanita aja, kayaknya kedua belah pihak kan cukup dewasa untuk ya kalau belum cocok ya udah nggak usah diterusin. Yang berikutnya, tiba-tiba tunangan, tiba-tiba putus kok bisa sih? Ya bisa aja ya kan. Kenapa bingung sih? Maksudnya apa deh? Ya, bisa lah ya. Ya berikut ya pertanyaannya. Kayaknya nama Ting Tingnya harus dibuang deh. Arti nama juga doa kan. Doa dia Ting Ting terus, gak berubah-berubah deh sesuai keinginannya kata gitu. Yang berikutnya ada seperti yang sudah diperkirakan oleh netizen. Ada lagi, ini sampai 320 like-nya ya. Berarti ada 320 yang setuju dengan ini. Ada lagi komentarnya? Nggak ada. Nah, yang berikut ini menjadi pertanyaan juga. Kenapa tiba-tiba dia pergi ke Korea? Oplas. Biar apa sih? Kita lihat dulu profilnya Sarwenda dan Wendy berikut ini. Sarwenda, penyanyi sekaligus pengusaha kelahiran 1989 yang menikah dengan Ruben Onsu pada 2013 ini dikaruniai 2 anak serta mengadopsi 1 anak bernama Betran Peto pada 2019. Perempuan yang kerap membuat konten curhat bareng Bunsar ini 19 Juni kemarin berangkat ke Korea Selatan untuk berlibur sekaligus melakukan operasi plastik di bagian mata dan pipi, yaitu melakukan pemindahan lemak dari tubuh ke wajahnya untuk mengatasi permasalahan seperti garis halus serta koreksi pada bagian matanya.
Netizen menyayangkan pilihan Sarwenda, namun ada juga yang mendukung pilihannya. Wendy, adik sekaligus manajer Sarwenda berusia 31 tahun yang juga melakukan operasi plastik ini kerap membuat sejumlah konten bersama sang kakak pasca operasi, salah satunya menunjukkan kondisi wajahnya yang masih menggunakan perban. Seperti apa tanggapan Sarwenda dan Wendy atas kritik netizen mengenai pilihannya melakukan operasi plastik? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Langsung kita lihat metamorfosa Sarwenda dan Wendy. Aduh, ini Sarwenda ya. Ini Wendy ya. Silakan duduk Ibu. Dimana kita? Yang baru dari Korea ya. Ke sebelah sini ya, karena aku agak encok di sebelah sini jadi ganti nih arahnya ya. Oke. Ini aku kemarin lihatnya di foto, sekarang lihat langsung ya. Tapi ini baru hari keberapa sih? 2 minggu? Belum sampai, baru hari ke-13. Oh, baru hari ke-13. Baru hari ke-13. Nanti akan terlihat hasil yang dituju itu setelah kapan? Hasil yang maksimal Realnya? itu 3 sampai 6 bulan. Karena kan posisinya ini masih bengkak. Iya, makanya kelihatan sih. Masih bengkak banget, cuman hari kedua tuh aku udah bisa jalan-jalan lah, udah bisa aktivitas, udah bisa jagain anak, karena kan anak-anak juga liburan gitu. Tapi ini sekarang kalau ngomong masih agak berasa ketarik gitu atau apa nggak? Bukan berasa ketarik, karena kan ini bengkak, jadi kan otomatis kalau bengkak ganjel ya? dia ketarik kan Oh. gitu. Nah lama-lama dia kempes. Aku lagi ngebayangin gitu ya. Aku lagi bayangin gitu kan. Kalau kamu juga sama bengkak juga. Aduh, mancung sekali ya. Ini ada fotonya nih masing-masing ya sebelum ya kan. Oke, nah tuh kita lihat ya. Oke, kita mau tanya satu-satu dulu ya. Kalau Sarwenda kamu diapain sih kelopak mata ya? Nah, jadi kan kalau misalnya dilihat ini kan makeup kan bawah mata aku tuh celong. Terus udah kayak gitu kayak mata panda hitam banget. Jadi kan kalau misalnya aku syuting atau apapun susah mau di nutupin. cover pakai makeup pun kan namanya tekstur celong itu nggak bakal bisa hilang kan. Iya, Terus iya. aku udah tanya dokter juga kalau pakai non surgery nggak operasi gimana di filler. Tapi kalau filler itu kan juga kalau Hilang, di bawah mata belum tentu bagus gitu karena tipikalnya kulitnya kalau tipis juga kelihatannya jendol-jendol ya kan. Jadi enggak, akhirnya aku pindahin lemak dari badan aku. Itu udah bagian kaki. Akhirnya dokternya nyari, tadi aku bilang dong Enggak, makanya aku tanya lemak siapa kamu kayak nggak ada nggak bisa lemaknya. dari lemak orang Nggak gitu. lemak aku nggak bisa ya. Nggak bisa masalahnya. Jadi akhirnya aku bilang dok perut pastikan cewek gitu. Tapi nggak ada ternyata. Jadi ambilnya dari lemak yang di paha, dipindahin ke sini. Untung gitu. dikit ya, butuhnya ya. Nggak, justru ini ambil 3 bagian karena nggak cukup. Oh, bahkan segini aja tuh banyak. Nggak, karena kan dia di sini koreksi, terus sampai di sini sama di sininya bahu juga. juga. Jadi emang koreksi lemak satu muka langsung diisiin gitu. Oke, kalau lemak lebih lama tahannya. Iya, Atau dia nanti akan bisa besar sampai tubuh juga? 3-4 tahun kata. 3-4 tahun. 4 tahun Oh, oke. gitu. Karena kan posisinya kalau misalnya kita malah diet lagi, ya lemaknya akan hilang gitu. Makanya kata dokternya nggak boleh diet, emang nggak diet. Terus sih. dipantang ini nggak boleh begadang, nggak boleh terlalu banyak jualan. Gitu. Enggak sih, karena dia tahu kan harus bayar dia ya. Kan bukan endorse, bayar kan. Jadi bayar dia kan juga lumayan. Ini nanti kita mau bahas ya itu. Kenapa kalau dia pilih bayar sementara ada banyak yang bisa endorse gitu. Oke, tapi apa lagi? Benar. Habis itu apa lagi? Nah, habis itu ternyata kan lipatan mata aku karena udah mulai berumur. Jadi lipatan mata aku itu banyak garis. Oh, Jadi iya, kayak iya, kerut-kerutnya. Kerut-kerut gitu sama kulitnya udah turun kan. Iya. Jadi sekalian dikoreksi. Pas koreksi, nambah kelopak nggak sih? Bukan? Enggak. Oh, Jadi kayak dikoreksi justru mestinya dijahit sama dia. Oh. Jadi kencengin. Oke. Terus apa lagi? Udah sama ini dikencengin sini ya. Jadi Oh, kan kayak ditambahin facelift gitu? lemak. Kayak facelift. Makanya ada tandanya di sini. Oh iya, di kuping, di telinga kuping. sini, di sini. Tapi ini nanti akan hilang. Iya pudar dia. Dia akan pudar. 6 bulan pokoknya. 6 bulan. Kalau hilang kayak gini tergantung orang masing-masing kan. Ada yang 6 bulan, ada yang sampai setahun. Oh, oke. Nah, kalau ibu diapain, Bu? Hidung aja, hidung aja. Enggak, sama tarik dahi. Tarik dahi. Jahitannya di mana kalau tarik dahi? Jadi staples gitu, Kak. Itu staplesnya pakai staples apa sih? Itu tuh yang besi gitu. Di foto itu tuh sebenarnya kelihatan itu tuh ada staples ya. Oh, kayak staples ceklek gitu, Iya, kertas ada, gitu. Kak. 1, 2, Tapi nggak 3. kelihatan. Iya, tulisan aja aku nggak kelihatan pakai staples di sini ya kan. Oh gitu. Tapi kamu anestesinya lokal atau interlokal? Bius total. Nah, tadinya mama aku tuh mestinya dia tuh facelift satu muka. Betul. Mm. Tapi untungnya mungkin karena
ini maksudnya gini, aku cari rumah sakit emang lama banget sampai akhirnya aku milih gitu. Nah itu mami aku sampai bener-bener dia tuh cek 4 kali, pindah-pindah rumah sakit, cek di Indonesia udah, cek di Indonesia aman semuanya. Pada saat ke Korea, terus dia hari kedua dia langsung cek, ternyata kadar gulanya dia nggak bagus, ya tinggi gitu. Jadi akhirnya disuruh cek lagi sama dokternya ke rumah sakit lain gitu. Ketika cek lagi itu dia kadar kolesterol ya, darah tinggi. Jadi cek lagi sampai 4 rumah sakit sampai akhirnya dia kata dokternya kita nggak boleh tindakan. Tunggu sampai dikontrol dulu itu semuanya. Iya, semuanya kekontrol dulu semuanya. Baru mereka mau melakukan tindakan semuanya. Oh, jadi kamu kamu juga total. Jadi kalau di sana memang betul-betul dicek ya. Ini lihat tuh before after, tinggi loh. Ibu tuh enggak ini dari samping dulu. Iya. Dari kelihatan ya. Ke hidungnya tuh maksudnya kamu modelnya dari siapa gitu atau emang disesuai atau dia dokternya yang menggambar itu sesuai dengan ini? Lebih tepatnya sih aku serahin ke dokternya ya. Aku cuma bilang ya natural aja buat muka, jangan sampai yang kayak tinggi banget Pinocchio gitu. Jadi ya udah dia bikinin oke. Jadi kamu happy nggak dengan hasilnya? Iya dong. Tapi bagusnya juga dia tuh nggak langsung seenaknya bikin gitu karena dia tuh di ronsen 3D gitu. Oh iya, aku ada CT scan. Oh gitu. Jadi dikasih tahu sama dokternya. Sebenarnya tuh kalau misalkan OP hidung itu tuh dari tulangnya itu kan misalkan lurus tuh. Gimana nih tulang kita? Ada bengkoknya nggak? Kalau misalkan emang bengkok dari tulangnya, berarti ntar hasilnya kalau misalkan di OP akan bengkok. Dia akan sesuai dengan tulangnya. Oh, oke. Nah, terus ada maksimalnya yang bisa dibikin supaya dia tuh kayak nggak bengkok. Nah, dia ada bengkok dikit. Kamu ada bengkok? Itu asli normalnya dia. Iya, dari tulangnya. Jadi ini kamu ditambahnya pakai apa itu? Pakai apa? Silikon atau tulang sendiri? Tulang sendiri yang di depannya, silikon buat batangnya. Iga dia yang iga. Jadi kamu diambil di sini, pasang di sini. Kamu juga diogrok-ogrok dulu. Dipasang di sini. Berapa jam prosesnya? Aku dari jam 1:30 selesai jam 8:30 ya. 1:30 siang sampai 9:30 malam? Iya. Lama ya. Aku jam 12 sampai jam 3:30, 4. Jadi kalian masuknya bareng gitu, gitu. Beda 1 jaman lah. Beda 1 jaman ya, gitu ya. Terus ini Adek, bangun-bangun rasanya apa? Bangun-bangun rasanya nggak sadar. Terus aku minta ditemenin, kayaknya di situ aku sih salut sih sama orang-orang, maksudnya orang-orang di Korea ya gitu atau di klinik itu, karena klinik yang aku pergi itu bedanya apa? Biasanya kan kalau kita di Indonesia kita taunya klinik yang terkenal di Indonesia, tapi belum tentu terkenal di negaranya. Nah kalau klinik yang aku pergi itu, menurut aku gini, logikanya adalah aku berpikir ketika aku mau ke Korea, aku harus cari rumah sakit yang dipercayai sama orang Korea. Bener dong, kalau misalnya kita ke Indonesia, kita cari orang Indonesia yang bisa merekomennya. Iya, merekomen dong gitu. Dan akhirnya di rumah sakit udah dapat sertifikasi dari pemerintah Korea, makanya aku tuh nyari udah setahun lebih, bertahun-tahun. Oke, nanti kita mau tanya lagi apa sih yang dicari sebetulnya dari setahun lebih, mencari-cari yang tepat gitu. 1, 2, kapan itu memutuskan atau kepikiran kayaknya aku butuh deh ya kan. Tapi kita lihat dulu video operasinya seperti apa berikut ini, kompilasinya. Oke, sekarang udah selesai operasinya. Akhirnya aku nginep di sini karena kemarin selesainya malam. Terus aku udah puasa dari tadi. Boleh minum, masih belum boleh makan. Boleh minumnya gini. Hai, ini hari ketiga, jadi masih oke. Perasaannya juga udah mulai terbiasa dan bengkak-bengkak kayak di mata juga udah mulai makin jernih malahan. Nah, cuman kalau di muka ini kayaknya dia lagi kayak tambah bengkak, terus udah kayak gitu nanti dia mereda. Biasanya katanya di hari ketiga, keempat dia mereda. Ini hasilnya baru di hari ke-10 dan aku udah bisa pakai Valtrex. Aku udah tanya sama dokternya, liputan matanya juga udah oke. Terus udah kayak gitu, kenapa aku masih di salon gitu sekalian treatment, karena ini kan masih baru ya. Aku takutnya nanti pada saat aku ke Rama sendiri aku ke Garuk. Oke, ini coba kita baca dulu komentar netizen tadi membahas soal ya kenapa ini orang banyak yang menduga kamu endorse gitu kan. Kata dia karena banyak
kenapa tidak? Kenapa kalian memutuskan untuk setahun itu benar-benar riset mana yang terbagus? Sebenarnya mau endorse banyak, jujur li gitu. Maksudnya ya tergiur pasti ada lah. Karena kan posisinya gratis. Ini kan ngabisnya bukan nominal yang kecil Ini ya. bisa beli apa? Beli mobil bisa. Mobil yang panjang itu ya kan? Iya pokoknya Beli Tesla. ya minimal kita kerja, duit kan kalau duit sendiri, kerja keringat sendiri Itu kan berasa pakai- banget. Iya berasa dong ya kan, gitu. Sebenarnya yang mau endorse banyak gitu, cuman kayak aku lebih ya nggak apa-apa deh gue bayar, yang penting percaya gitu, yakin gitu. Jadi aku lebih milih bayar gitu. Tapi misalnya karena dia tahu tiba-tiba pas kesana akunya ada aku adalah artis gitu, jadi dia ada kasih diskon lah gitu. Oh. Tapi kan sediskonnya Nggak sama kayak di endorse ya. Lagi kamu ke Korea banyak lagi nih ya kan? Iya, terus Tiketnya. sama kan mami aku juga kan satu wajah facelift. Kalau mami sebenarnya istilahnya gini, orang tua aku kerja, duit sendiri, bersyukurnya ya Tuhan, nggak nyusahin anak mereka, Jahat ya. ada bisa ngidupin anak justru ya kan. Tapi sebagai anak aku tuh kayak pengen kepuasan gimana sih, kayak ngasih orang tua kayak, "Mi lu mau cantik kan, yuk barengan" gitu kan, walaupun mereka misalnya nggak minta gitu, itu kan udah kepuasan sendiri. Aduh bener deh, satu mobil Tesla ya bertiga gitu. Kata dia kayak masih. Gimana ya? Tapi habis ini kan, tapi kan kelihatan dia kerjanya ya ampun. Subuh juga masih Tapi aja soalnya jualan. ada orang banyak bilangnya nggak kerja, dikira ya emang kerja kita harus ini terus. Yang bilang nggak kerja itu pasti nggak pernah lihat ada di itu toko-toko itu online. Bisa. Aku bingung mau nanya apa ya kan? Apa aja kamu tadi pertimbangan? Satu, bahwa itu memang direkomend sama orang-orang Korea sendiri. Betul. Gitu. Terus Dan apa dia lagi? dapat sertifikasi. Dari Jadi kayak sertifikasi gini. dari pemerintah. Pemerintah Korea. Jadi selama 7 tahun dia tuh kayak rumah sakit yang dipercaya dengan komplain terendah. Oh, komplain terendah. Gitu. Nah, itu kan kita jadi makin ini kan. Terus yang paling penting tuh kadang kan kita, mohon maaf, ada shadow dokter namanya. Iya, betul. Jadi aku juga diajarin dokter. Bilang tuh gimana? Tata gitu kan, diajarin juga. Maksudnya gini, kadang tuh kita ada shadow dokter. Apa itu shadow dokter? Ketika kita udah pilih dokter si A, ternyata di dalamnya yang ngerjain bukan dokter si A. Gitu. Kan ada banyak yang kayak gitu. Ternyata mungkin asisten dokternya dia cuma datang ngecek gitu. Nah, kalau misalnya di tempat aku itu, dia tuh bisa real time CCTV. Jadi istilahnya yang nemenin aku, mami aku nih. Mami aku kan kamu nggak sadar tuh ya kan? Ya, bisa mantengin, tapi di CCTV di ruangan aku operasi tuh aku lagi diapain tuh mami aku boleh lihat, tapi nggak boleh direkam. Karena kan itu tindakan kan. Tapi dia boleh lihat Boleh real ngecek time. nih bener nggak ini? Anakku lagi ngapain ini. Oke. Terus apa lagi? Itu dan dokter anestesinya tuh standby, itu kan yang paling takut kan. Karena kan kadang kita banyak tuh yang rumah sakit tuh dokter anestesinya itu cuman dipanggil kayak dipanggil Tapi nggak bius nunggu sampai selesai gitu ya? enggak. Nah, kalau bius bius lagi yang lain tinggal gitu. Nah, ini salahnya kalau berteman sama banyak dokter ya. Kalau Berteman konsultasi hanya ya? banyak dokter, jadinya kita tuh tahu gitu loh apa yang perlu kita pelajari kan gitu. Nah, justru kalau di situ dokter anestesinya emang stay di situ. Tetap. Nah, terus udah kayak gitu, kayak aku nih, aku yang ngerjain aku tuh 3 dokter. Jadi gak ada tuh yang namanya satu dokter bisa buat satu muka. Nggak. Jadi bagian apa-apa aja dokter? Bagian beda-beda. Spesialis masing-masing. Dia hidung sendiri, ini sendiri, sendiri. Nah, dahi sendiri. Nah, aku yang buat ambil lemak buat pindahin ke fat graft-nya itu satu dokter. Terus habis itu? Yang fat graft-nya satu dokter lagi. Terus? Yang Narik. bikin lipatan matanya Beda lagi. beda lagi. Yang narik-narik juga tuh? Yang narik sama yang mata sama. Oh. Enggak beda. Yang fat graft sama yang narik sama, yang lipatan mata beda. Jadi ada 3 dokter. Oke, baiklah, jadi ambil lemak, kuserahkan padamu. Iya benar. Iya benar-benar. Jadi beda-beda ternyata. Aku juga pas tahu, aku kirain kan kayak misalnya kita all in lah gitu kan. Ternyata enggak. 3 dokter. Nah nih kan kamu udah membandingkan beberapa rumah sakit dan klinik dong. Jadi ibaratnya nih, ini termahalkah atau ada yang lebih mahal lagi atau masih reasonable, masih rata-rata harganya? Ya lumayan lah. Oke lah. Oke, ini maksudnya ada banyak yang harga segitu juga.
Atau So far, ini yang termahal nih? dibilang termahal juga enggak juga, maksudnya harganya tuh hampir-hampir Hampir sama. sama, Oh, oke. Mirip-mirip lah. dan beda case. Kayak dia kan maksudnya harga standar hidung berapa gitu, tapi kalau dia mau pakai CT scan kan ada biaya Tambahan. CT scan tambahan, Terus ngambil dari tulang sini tambahan. terus kayak hidungnya dia kan case-nya miring, Oh, tambahan lagi? beda lagi. Oh, per case ya? Per case. Oke. Baik, nah ini ada sempat juga kamu di wawancaranya Maya Estianti cerita ya, apa yang membuat kamu bahagia? Apa sih bahagia menurut kamu? Jawabannya ada seperti ini, kita lihat. Jadi Bun, kan yang kayak kemarin itu ternyata ada kista di kepala aku kan gitu, bener-bener di batang otak aku. Itu tuh pada saat aku tahu itu, aku kayak langsung diem, merenung doang. Aku cuma berpikir gini, selama hidup aku ini apa yang udah aku lakuin buat diri aku? Apa ya yang bikin gue bahagia? Gitu kayak langsung merenung sendiri gitu. Apa ya me time gue? Kenapa orang-orang bilang me time atau kayak gimana? Ya me time aku cuman apa? Perawatan. Oh, perawatan. Perawatan apa tuh misalnya? Kayak perawatan apa aja, kayak menurut aku badan aku udah capek aku pakai terus, aku harus sayang sama diri aku. Jadi me time aku ya perawatan, terus jalan sama anak-anak. Itu bener-bener yang kayak walaupun tuh bocah lari-lari berantem atau kayak gimana bikin riwah, tapi ya ternyata itu me time aku.